Kebersamaan Timnas dan Kluivert berakhir belum genap sepekan usai Garuda dipastikan terhenti di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga. Patrick Kluivert diumumkan PSSI telah mengakhiri kebersamaan bersama Timnas Indonesia pada Kamis 16 Oktober 2025. Pengumuman ini disampaikan PSSI kepada publik melalui Instagram. Kebersamaan Timnas dan Kluivert berakhir belum genap sepekan usai Garuda dipastikan terhenti di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga. 2 kemenangan itu datang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok dan Bahrain. Sedangkan 1 kemenangan hadir dalam FIFA Matchday September lalu melawan Taiwan. Di bawah arahan pelatih asal Belanda ini, skuad Garuda mencetak 11 gol namun kebobolan sebanyak 15 kali. Sebelumnya keputusan memecat atau melanjutkan kontrak Kluivert di Timnas baru akan diputuskan dalam evaluasi Exco PSSI. Namun belum juga rapat Exco PSSI digelar, mantan penyerang Barcelona ini lebih dulu diumumkan mengakhiri kebersamaan dengan Timnas. Ya, Indonesia akhirnya harus kita terima telah gagal ke Piala Dunia 2026 usai menderita 2 kekalahan di laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menanggapi kegagalan ini, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir minta maaf khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 usai menderita 2 kekalahan pada laga grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia yang digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 9 dan 12 Oktober lalu. 2 kekalahan itu menempatkan Indonesia menjadi juru kunci di grup B dan dipastikan gagal melaju ke pesta sepak bola dunia. Menanggapi kegagalan ini, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta maaf khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Namun Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga semangat dan mempersiapkan diri menghadapi ajang-ajang besar, termasuk salah satunya Piala Asia 2027 mendatang. Ya, yang berat hati bukan cuma Presiden Prabowo ya, tapi juga seluruh supporter Indonesia. Di mana sebelumnya seruan pemecatan pelatih Timnas Patrick Kluivert akhirnya menggema setelah hasil itu. Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dan menanggapi seruan ini manajer Timnas Indonesia Sumarji merespon, menyatakan semua keputusan ada di Exco, Komite Eksekutif PSSI. Patrick Kluivert gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu tidak bisa mempersembahkan satupun kemenangan dari 2 laga pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga membuat Indonesia menutup fase ini sebagai juru kunci di grup B tanpa satupun poin. Akibat catatan buruk ini, gelombang seruan pemecatan Patrick Kluivert ramai terdengar. Bahkan di media sosial sudah ada tagar atau hashtag Kluivert out. Menanggapi seruan ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut semua keputusan ada di Komite Eksekutif PSSI. Namun dirinya juga mengatakan akan memberi keterangan sejelas-jelasnya di hadapan para exco. Ya, kalau saya ditanya soal itu, ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat exco. Ya, saya akan laporkan terperinci kekurangannya apa,
tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. Ya, dan keputusan sudah diambil pemirsa. Lantas siapa nama pengganti Patrick Kluivert di Timnas? Dan beredar di dunia maya, usulan warganet nama-nama calon pelatih yang diharapkan bisa membesut Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah mantan pelatih Timnas Indonesia. Pertama, Luis Milla. Luis Milla pernah melatih Indonesia 2017-2018. Dia juga pernah melatih klub Al Jazeera UEA. Dan juga manajer Timnas U19 Spanyol 2008-2009. Luis Milla ini pernah menjadi pemain di Barcelona dan Real Madrid saat dia masih menjadi pemain aktif. Sama seperti Luis Milla, Sinteyong juga dulu pernah aktif sebagai pemain yang juga pernah melatih Timnas Indonesia 2019-2024. Pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2016 hingga 2019 dan juga asisten pelatih Brisbane Roar FC 2005 pemirsa. Nah, selain dua nama yang pernah melatih Indonesia, ada nama baru seperti Giovanni Van Bronckhorst. Menarik ya, kalau benar terjadi. Asisten manajer Liverpool saat ini pernah menorehkan catatan kepelatihan dengan menjadi pelatih klub Besiktas Turki dan Feyenoord Belanda. Mungkinkah ini akan terwujud kalau dia melatih di Timnas Indonesia menjadi lebih baik Indonesia? Selain pelatih Belanda Van Bronckhorst, ada juga Jesus Casas. Jesus Casas ini sebelumnya melatih Timnas Irak 2022 hingga 2025 dan merupakan asisten pelatih Timnas Spanyol tahun 2018 hingga 2022. Jesus Casas juga pernah bertemu dengan kita ya di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia. Ini Bojan Hodak, ini adalah pelatih Persib yang sekarang. Bojan Hodak malang melintang di Liga Indonesia dan juga Malaysia. Pernah melatih Persib, kemudian KL City FC Malaysia dan juga PSM Makassar. Lalu Roberto Mancini, legenda pelatih Italia, pemirsa, ini sebelumnya melatih Arab Saudi. Yang menariknya, Mancini ini dipecat setelah hanya meraih poin imbang dari Timnas Indonesia beberapa bulan yang lalu ya. Mantan pelatih Timnas Arab Saudi ini juga kaya pengalaman dalam rekor kepelatihannya, termasuk juga menjadi pelatih Italia tahun 2018 hingga 2021 dan pernah menjadi pelatih Manchester City dan pernah memberi juara juga pemirsa. Nah, ini ada Erik ten Hag. Erik ten Hag ini salah satu nama yang beberapa waktu lalu ketika melatih MU viral tahun 2002-2024. Dan MU juga sekarang sedang terus berupaya bangkit ya di klasemen Liga Inggris. Ten Hag sekarang menjadi pelatih Bayer Leverkusen di Bundesliga, pemirsa. Di Leverkusen juga Erik ten Hag terus dituntut menjaga performa terbaik, di mana melihat klasemen juga harus lebih baik ya, Erik ten Hag. Ajax Belanda juga pernah dia latih tahun 2017. Ini mungkin satu nama juga pemirsa, Pep Guardiola. Wah, agak sulit sepertinya ini karena beliau sekarang menjadi pelatih Manchester City tahun 2016 hingga sekarang. Meskipun Manchester City yang sekarang tidak segemerlap beberapa musim sebelumnya, tapi dirinya tetap terpilih menjadi pelatih MCT dan Bayern Munchen juga beliau, wah di Bayern Munchen banyak sekali trofi yang diraih. Kemudian beliau sebelum di Bayern Munchen juga di Barca ya, menjadi salah satu tim bertabur bintang dengan koleksi juara yang sangat baik sekali saat melatih Barcelona. Mungkinkah Pep Guardiola bisa merapat ke Timnas Indonesia?